Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel saya ya, di channel konsultan kesehatan catatan keting. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar kemarin. Ada yang nanya masalah asam urat. Nah, jadi di sini saya akan sedikit berbagi ya kepada teman-teman semua tentang asam urat. Nah, asam urat di sini didefinisikan itu adalah hasil akhir metabolisme di dalam tubuh yang berbentuk zat purin itu gagal disaring oleh ginjal. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan penumpukan di bagian persendian. Di persendian ya, itu sering terasa sakit. Apabila dingin juga itu bisa disebabkan oleh asam urat. Tapi tidak semua hal yang sakit di bagian persendian itu disebabkan oleh asam urat. Bisa jadi yang lain seperti rematik bisa, osteoporosis bisa. Karena penyakit tulang ini sendiri banyak ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan kadar normalnya dulu. Kalau misalkan ingin menyimpulkan suatu penyakit, itu harus kita lakukan riset ya atau pembuktian secara nyata. Nah, asam urat ini kadar normalnya itu adalah 4 sampai dengan 6 untuk dewasa. Nah, kalau misalkan dia sudah 6 ke atas, itu bisa dikatakan asam urat ya. Kalau misalkan dia sudah 10 ke atas, itu bisa dikatakan dengan pengapuran. Itu sudah mengkristal ya di bagian persendian itu tadi. Nah, kalau misalkan dia udah 4 ke bawah, itu bisa dikatakan dengan rematik ya, karena kekurangan kalsium seperti itu ya. Tuh. Nah, asam urat ya, untuk penanganannya sendiri, ini bisa dua cara ya. Itu tinggal tergantung bagaimana saudara. Apakah saudara di sini pengen sembuh total ya, atau hanya menahan rasa sakit. Nah, kalau misalkan pengen menahan rasa sakit, itu bisa konsumsi obat generik. Obat generik itu bisa yang sangat saya rekomendasikan ya, yang paling ampuh itu piroxicam. Itu penahan rasa sakit di bagian persendian. Tapi sekali lagi ya, yang namanya obat generik itu tidak menyembuhkan. Dia cuma menahan rasa sakit ya, dan efek sampingnya pun bahaya ya. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal ya, karena ginjalnya terlalu banyak menyaring zat-zat kimia dari obat-obatan itu. Nah, kalau misalkan untuk obat alami itu bisa konsumsi. Yang pertama, bisa menggunakan daun seri ya. Daun seri itu diambil 7 lembar ya. Itu direbus di dalam air 1 gelas, jadikan setengah. Nah, itu dikonsumsinya 3 kali sehari. Nah, fungsi dari daun seri ini sendiri itu bukan untuk menahan rasa sakit, tetapi untuk membongkar zat purin yang ada di persendian itu, yang disaring lagi oleh ginjal. Nah, kemudian itu bisa dikeluarkan lewat saluran kencing, seperti itu ya. Dia kalau misalkan saudara konsumsi, itu tidak langsung keluar ya, bagian asam uratnya itu tadi tidak langsung hilang sakitnya, tapi dia bertahap. Konsumsinya itu 3 kali sehari, seperti konsumsi makanlah dari siang, pagi, sama sore, seperti itu ya. Bisa juga konsumsi rebusan daun serai, tapi yang sangat saya rekomendasikan itu konsumsilah daun seri itu tadi, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk asam urat ya, ini kan kita fungsinya ini untuk membongkar ya. Nah, itu juga kalau misalkan sudah kita usahakan buat membongkar, jangan ditambahin, seperti itu. Nah, itu ada beberapa makanan yang harus agak dihindarin. Yang pertama, itu konsumsi pete, jengkol ya. Itu mengandung zat purin ataupun zat kapur tinggi di bagian konsumsi itu, dari getahnya ya. Itu agak dikurangin. Kacang-kacangan agak dikurangin juga ya, untuk sementara dalam masa pembongkaran di bagian zat purin itu tadi ya. Nah, itu saja video dari saya untuk asam urat ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang, nah, asam urat bisa menyebabkan kegagalan ginjal dari
menyaring darah kotor, menghasilkan darah baru, ya. Bisa juga menyebabkan infeksi pada saluran kencing karena kristal ataupun zat purin itu tadi bisa melukai bagian saluran pembuangan, ya, saluran kencing seperti itu. Nah, cukup di sini video saya, ya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf, ya. Tapi saya rasa tidak, ya. Nah, apabila ada kata-kata lagi ataupun ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tulis di komentar di bawah ini, ya. Nanti akan saya coba jelaskan dan akan saya coba kasih solusi, ya. Nah, untuk video kali ini cukup. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.